setia jejak Islami. Semoga kesehatan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyertai kita semua. Keberadaan pesantren sebagai lembaga pendidikan dituntut untuk terus mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat sekitarnya. Seperti halnya Yayasan Islam Al-Amin mendapatkan penghargaan dari Presiden Republik Indonesia di bidang ketahanan pangan. Seperti apakah Yayasan Al-Amin membentuk dan menempa santrinya? Bagaimanakah mereka ikut serta dalam memajukan sumber daya manusia di Provinsi Kalimantan Tengah? Terus ikuti perjalanan saya di Jejak Islami, persembahan TVRI Kalimantan Tengah. Boleh, tapi nunggu dagangan saya habis dulu ya Kak. Oke, baik. Kegiatan seperti ini selain melatih para santri untuk pandai bersosialisasi dengan masyarakat, juga menumbuhkan jiwa berwirausaha yang sangat bermanfaat untuk bekal santri kelak. Pondok pesantren saya dan saya belajar juga di sini. Baik pemirsa, kita sekarang sudah berada di Pondok Pesantren Al-Amin di Jalan dan Desa apa Nesa? Di Desa Anjir Palambang, Jalan Pemuda kilometer 20, Kecamatan Pulau Petak. Dan kali ini kita akan mengikuti bagaimana dan seperti apa kegiatan di Pondok Pesantren Al-Amin. Dan uniknya di sini tidak hanya para santrinya diwajibkan untuk mengikuti kegiatan pendidikan saja, tapi juga mengikuti ekstrakurikuler khususnya di bidang pangan. Seperti apa kegiatannya? Terus ikuti perjalanan saya di Jejak Islami persembahan TVRI Kalimantan Tengah. Yunesa. Ya Kak. Jadi ketika kita mengucapkan Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau adalah Tuhanku, kita mengakui Allah sebagai Tuhan kita. La ilaha illa anta. Kemudian kita katakan tidak ada Tuhan yang hak dan benar untuk disembah kecuali Engkau. Anak-anak semua, apakah kalian tahu apa itu Tuhan? Tuhan adalah segala yang disembah manusia. Ketika manusia menyembah api, maka api menjadi Tuhan. Kami datang saat sedang berlangsung pengajian yang dilaksanakan kepala pondok bersama semua santri dari berbagai jenjang pendidikan. Santri di Pondok Pesantren Al-Amin Kapuas selalu disibukkan dengan berbagai kegiatan pembelajaran, baik pembelajaran ilmu pesantren maupun sekolah umum. Sehingga hampir tidak ada waktu santri yang terbuang sia-sia selain belajar, dan belajar. Bapak bisa diceritakan bagaimana proses pendirian Yayasan Al-Amin ini hingga berkembangnya sampai seperti sekarang? Jadi kalau untuk sejarah yayasan itu sendiri memang awalnya itu bermula dari pengajian-pengajian kecil waktu itu. Dan itu dilakukan oleh para pendatang yang waktu itu memang banyak dari Jawa. Dan mereka pendiri-pendiri itu saat ini juga sudah pulang ke Jawa.
Berawal dari pengajian kecil yang kemudian karena ingin menjangkau lebih luas diperlukan payung hukum. Sehingga dari situ mereka punya tekad untuk mendirikan yayasan pada tahun 1996. Kemudian baru di tahun 99 kita mendirikan pondok pesantren yang di dalamnya pada waktu itu baru ada madrasah aliyah. Ya. Yang artinya sebagai, lalu ditambahkan di sini ada beberapa contoh. Kalian bisa lihat comfortable itu berapa syllable? 6. Kita akan mempelajari tentang comparison degree. Ada yang masih ingat comparison degree itu dibagi menjadi berapa? Kemudian di tahun 2003 kita kemudian mendirikan TKIT Al-Amin yang waktu itu kita masih belum punya gedung, masih kita pinjam gedung pada waktu itu. Kemudian di 2005 itu kita mendirikan MTS dan SDIT. Ya, MTS itu yang berada di pondok, SDIT masih di Kapas. Ini juga kurang lebih sama dengan TK, itu awal berdiri kita juga masih menggunakan gedung PGRI pada waktu itu. Kemudian di tahun 2014 kita mendirikan SMP IT dan SMK Al-Amin. Alhamdulillah dari lembaga yang kita dirikan ini sudah terakreditasi semua ya, walaupun masih belum maksimal. Jadi saya lihat nih Pak, kemarin bahwa guru-gurunya ini terlihat muda-muda Pak. Itu bisa diceritakan atau apa motivasinya? Oh iya, ya memang di aturan kita itu syarat jadi guru itu ada ketentuannya. Kalau untuk TK dan SD itu ketika melamar jadi guru itu usia nggak lebih dari 30 tahun. Jadi boleh dikatakan ya mereka tuh yang daftar itu sebagian besar malah baru lulus gitu ya. Jadi kalaupun ada yang sudah sepuh atau sudah usia tua itu mereka tuh para senior yang memang sudah sejak awal di sini. Dan memang kalau syarat pegawai di sini memang kita cari yang muda, ya tentu dengan kelebihan dan kekurangan ya. Yang muda ini kan kita lebih energik biasanya gitu, bisa lebih gesit kalau kita ajak untuk bergerak lebih cepat seperti itu. Apa yang membedakan lembaga pendidikan Islam Al-Amin ini dengan lembaga pendidikan Islam lainnya di luar sana Pak? Mungkin ini menjadi kekhasan kami di sekolah kami ini. Islam terpadu ini maksudnya adalah mengintegrasikan seluruh pembelajaran itu yang harus terintegrasi dengan nilai-nilai keislaman. Jadi kalau di sini kita tidak mengenal istilah pelajaran umum atau pelajaran agama. Kita menganggapnya semua adalah pelajaran agama. Misalnya kita belajar IPA, IPA itu kan juga tentang agama di dalamnya. Jadi sebisa mungkin semua guru itu mengaitkan pembelajaran itu dengan nilai-nilai keislaman, diajarkan apa dalilnya, apa ayatnya yang menjelaskan tentang pelajaran ini dan lain sebagainya. Nah itu yang menjadi kekhasan kami juga ditopang oleh gurunya. Misalnya siswa wajib menghafal, guru juga demikian. Siswa wajib ikut pengajian, guru juga demikian. Nah, ini yang mungkin menjadi kekhasan kami. Untuk menjawab tantangan zaman dan kebutuhan masyarakat, Yayasan Islam Terpadu dapat jenjang pendidikan sekolah menengah kejuruan, di antaranya jurusan farmasi. Diharapkan sedikit banyak bisa berkontribusi untuk dunia kesehatan di sekitar Kabupaten Kapuas. Juga terdapat jurusan perikanan air tawar. Diharapkan santri kelak bisa berkontribusi bagi masyarakat sekitar, di mana Kabupaten Kapuas memiliki wilayah perairan sungai yang luas dan panjang, sehingga sumber daya perikanannya sangat melimpah.
Kegiatan pondok pesantren diawali jam 3 malam. Para santri dididik untuk terbiasa bangun di sepertiga akhir malam untuk melakukan sholat qiyamul lail, seperti sholat tahajud, sholat hajat, dan lain-lain. Sambil menunggu waktu subuh tiba, kegiatan santri diisi dengan kegiatan zikir pagi dan petang, dipimpin salah seorang ustadz. Kegiatan dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah. Setelah itu dilanjutkan dengan kultum yang diisi oleh santri senior secara bergantian. Hal ini dilaksanakan sebagai media pembelajaran santri untuk mengasah ilmu yang sudah ia pelajari selama di pesantren dan melatih mental santri agar terbiasa tampil di depan umum. Berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah memiliki keluarga di antara manusia. Para sahabat bertanya, wahai Kegiatan dilanjutkan dengan kelas madrasah dengan materi kelas tahfiz. Santri secara bergantian diuji sejauh mana mereka dalam menghafal Al-Quran. Hingga pagi tiba, mereka bersiap untuk sekolah umum. Apakah santri dan santriwati di sini itu memiliki target hafalan atau bagaimana Ustadz, bisa dijelaskan? Al-Quran ini memang menjadi program unggulan kami ya. Pertama, setidaknya semua santri itu harus bisa baca Quran dengan baik dan benar. Nah, untuk hafalan, kami mentargetkan setiap santri itu setidaknya lulus di sini itu hafal juz amma. Karena kita tidak bisa mentargetkan untuk hafalan karena kemampuan santri itu kan berbeda-beda ya. Cuman kalau sekedar satu juz, mungkin juz terakhir atau juz 30 juz amma itu insya Allah mereka bisa. Yang penting hafal juz amma ya Ustadz? Ya, juz amma itu yang diutamakan. Sini santrinya tidak hanya mondok tapi juga ikut sekolah umum. Nah, bagaimana pembagiannya? Itu pembelajaran itu yang formal ya, katakanlah yang kita ikut kurikulum pemerintah itu mulai jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Nah, setelah itu, setelah mereka pulang jam 2 siang siap-siap untuk sholat asar. Sholat asar, kemudian ada pengajian rutin kita di masjid ini. Pengajian rutin, kita baca kitab ya. Kemudian setelah itu mereka kegiatan bebas. Ada yang olahraga, ada yang nyuci-nyuci, macam-macam kegiatan pribadi masing-masing. Nah, kemudian mandi, ya, bersiap-siap untuk melaksanakan sholat maghrib. Sholat maghrib, setelah sholat maghrib makan malam, setelah makan malam mereka kemudian sholat isya. Habis sholat isya kita belajar lagi. Nah, belajar apa? Ya, sudah kita jadwalkan pelajaran pondok ya. Ada pelajaran fikih, pelajaran akidah, pelajaran akhlak dan lain sebagainya di kelas masing-masing. Itu kegiatan 24 jam di pondok pesantren ini. Dia tidak beriman. Lalu sahabat, wahai Rasulullah, kenapa engkau berkata sampai 3 kali duduk ya bersama Rasulullah? Kemudian tiba-tiba Berbagai cara dilakukan para ustadz di pondok pesantren Al-Amin agar santri bisa mengikuti program yang sudah ditetapkan. Salah satunya dengan adanya reward dan punishment sebagai motivasi santri. Siang sekolah, malam kegiatan mondok berarti Ya. Baik, untuk tenaga pengajarnya sendiri Ustadz, ini diambil dari mana saja? Tenaga pengajar itu sebagian besar adalah murid-murid kami juga ya. Jadi yang kami ini kan mulai tahun
1999 ya. Santri-santri awal itu mereka ada yang belajar di Jakarta, di Surabaya, melanjutkan ya di Jawa Barat gitu kan. Nah, mereka tuh kemudian kembali ke sini. Nah, mereka mengajar di sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun Summa kalla saya'lamun Alam naj'alil arda mihada Wal jibala autada Wa khalaqnakum azwaja Wa ja'alna naumakum subata وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. Pondok pesantren tidak membatasi syiar Islam pada para santri yang ingin menimba ilmu di pondok pesantren. Di pondok juga terdapat pengajian yang diperuntukkan bagi orang tua wali murid dan masyarakat sekitar kawasan pondok. Seorang hamba pada hari kiamat nanti sebelum dia ditanya 4 perkara. Yang pertama, an umrihi fi ma'afnah. Yang kedua, wa an syababihi fi ma'ablah. Yang ketiga, wa an ilmihi madza amila bihi. Dan yang keempat, wa an malihi min ainak tasabahu wa fima anfaqahu. Pak Giar, ekstrakurikuler pangan ini apakah diajarkan kepada semua santri atau hanya kepada jenjang pendidikan tertentu? Ekstrakurikuler ini diberikan atau diajarkan kepada semua santri dari tingkat MTS, dari tingkat madrasah aliyah, dan juga dari tingkat SMK, terutama SMK Perikanan. Kegiatan ini dilaksanakan rutin di hari dan jam tertentu atau kondisional aja, Pak? Untuk khusus anak-anak yang di luar perikanan ini jam-jam tertentu, terutama mungkin di pas hari-hari libur atau pas juga mengawinkan ikan ataupun mungkin pas pada waktu panen. Materi yang diajarkan apa saja, Pak? Umum terutama ya ini mengawinkan ikan, lalu nanti setelah ada penetasan gitu, lalu kita deder atau kita pindahkan dari kolam pemijahan ke kolam pendederan. Nah, nanti santri yang lain mengubah lagi. Kalau sudah umur tertentu mungkin 1 bulan, 2 bulan, dia akan memindahkan ke kolam pembesaran. Di pasca panen ini kita ada semacam kegiatan lagi. Kegiatan pasca panen namanya. Yaitu kita membuat olahan ikan air tawar. Di bidang ketahanan pangan, santri diajarkan semua tahapan pengolahan produk air tawar, mulai pemisahan daging dengan kulit dan durinya, tahapan penggilingan daging, tahap pencampuran bumbu, tahap pembentukan bahan yang harus direndam ke dalam minyak dingin selama 2 jam. Dilanjutkan tahap penggorengan. Dan diakhiri tahap pengemasan. Semua tahapan santri diajarkan secara mendetail agar dipastikan mereka mampu berwirausaha sendiri saat lulus nantinya.
nila, amplang nila, lalu kerupuk patin, lalu stik tulang ikan juga bisa. Produk-produk yang Bapak sebutkan tadi, hasil dari kegiatan ini apakah dijual keluar atau cukup digunakan di dalam sini saja, Pak? Kalau olahan ikan rata-rata kita jual keluar. Ya, jadi untuk konsumsi santri kita gunakan ikan-ikan segar, lalu kita untuk catering santri. Bapak, dari informasi yang saya dapat, dari kegiatan pangan ini, Pondok Pesantren Al-Amin telah mendapatkan penghargaan dari Presiden Republik Indonesia di bidang ketahanan pangan. Bisa dijelaskan, Pak? Pondok Pesantren Al-Amin pada tahun 2007 itu dinobatkan menjadi juara 1 ketahanan pangan tingkat nasional. Pada waktu itu Presiden SBY, kita diberikan juara nasional ketahanan pangan tingkat nasional juara 1. Hobi santri juga diberikan wadah kegiatan ekstrakurikuler seperti pencaksilat dan pramuka. Kita sudah mengikuti kegiatan santri dari siang hari kemarin hingga pagi hari. Yayasan Islam Al-Amin merupakan lembaga yang bergerak di bidang pendidikan, dakwah, dan juga sosial yang terus membantu percepatan pertumbuhan pemberdayaan sumber daya manusia di Kabupaten Kapuas khususnya dan Provinsi Kalimantan Tengah pada umumnya, berbasis Islam terpadu. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Hasan Omala, mohon maaf apabila terdapat salah kata. Sampai jumpa di Jejak Islami persembahan TVRI Kalimantan Tengah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakaf